Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYPID channel. Kali ini saya akan memberikan materi pemrograman berbasis web, ya, mempelajari tentang PHP versi 8 ya. Yaitu saya rangkum dalam konsep best practice ya, PHP 8. Ya, dimana video ini nanti akan ada part-partnya, yaitu dari part 1 sampai part sekian ya. Jadi di sini saya buat dalam bentuk best practice ya, praktek langsung nanti bagaimana cara membuat program web. Nah, jadi di sini bahasa pemrograman yang akan digunakan adalah PHP versi 8 ya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang introduction atau perkenalan ya. Pengenalan tentang pemrograman berbasis web dan pengenalan tentang konsep dasar atau dasar-dasar dari PHP ya. Jadi sebelum kita lanjut ya, kita harus kenali dulu bahasa pemrogramannya apa dan apa yang harus kita buat ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu PHP ya. Nah, PHP ya merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor ya, adalah bahasa pemrograman script ya yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML ya. PHP banyak digunakan untuk pemrograman situs web dinamis ya. Nah, jadi apa itu website ya? Website itu kumpulan dari halaman-halaman web ya dalam suatu server ya, dimana kita bisa akses secara online ya ataupun secara offline, yaitu di komputer kita masing-masing. Nah, jadi yang kedua ya, PHP juga bisa kita artikan sebagai bahasa pemrograman open source ya, dimana yang biasanya digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website ya. Open source itu adalah bahasa pemrograman yang sumbernya, source-nya terbuka ya, yang bisa kita modifikasi dan bisa kita distribusikan secara gratis. Baik, yang ketiga adalah PHP ya, awalnya diciptakan oleh Rasmus Lerdolt untuk memantau orang-orang yang mengunjungi homepage miliknya. Jadi si Rasmus ini dia menciptakan bahasa pemrograman PHP itu ya, awalnya hanya untuk memantau orang-orang yang mengunjungi page miliknya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu awalnya seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih keunggulan dari PHP ya? Kenapa kita harus mempelajari PHP ini? Ya, yang pertama adalah mudah dipelajari ya, ya, karena banyak sumber-sumber atau media-media yang dapat kita pelajari ya, serta banyak komunitasnya juga ya. Jadi komunitasnya banyak, selanjutnya juga banyak digunakan ya. Jadi banyak website ya yang sudah menggunakan bahasa pemrograman PHP ini ya. Terus yang ketiga, hemat biaya ya. Hemat biaya karena PHP itu memiliki sifat yang open source ya. Jadi dimana untuk membuat sebuah website kita tidak perlu bayar lisensi untuk menggunakan bahasa pemrograman PHP ini ya, seperti itu. Yang keempat, ada banyak komunitasnya ya. Jadi di Indonesia sendiri juga sangat banyak komunitasnya, dimana nanti di komunitas-komunitas tersebut
kita bisa menanyakan kendala-kendala yang kita hadapi seperti itu. Yang kelima, ini terintegrasi dengan database ya. Jadi PHP ini juga bisa kita hubungkan dengan berbagai macam database ya, seperti Oracle, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server, dan banyak lainnya server yang bisa dihubungkan dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi dengan 5 keunggulan utama ini, sehingga ini PHP ini udah sangat layak untuk kita pelajari ya. Jadi PHP ini adalah bahasa pemrograman yang bagus dan banyak digunakan seperti itu. Next, kita lanjut ya, contoh-contoh website yang dibuat dengan PHP ya. Ini beberapa ada contoh website yang digunakan dengan yang dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, walaupun ada beberapa PHP yang sudah dikembangkan lebih lanjut ya. Oke, contoh website yang dikembangkan dengan PHP yang pertama adalah Facebook ya. Mungkin kita semua mengenal dengan Facebook ya, banyak kita mengenal Facebook ya. Yang kedua misalnya WordPress ya. WordPress yaitu website yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah blog ya, bagi yang hobi blog dan lain-lain. Selanjutnya ada Wikipedia ya, yang juga menggunakan Wikipedia dan lainnya ya. Oke, kita lihat di sini nih, misalnya Facebook ya. Ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Terus tadi ada WordPress ya. Oke, di sini bisa kita lihat ya, ini WordPress ya. Nah, jadi WordPress ini juga dibuat dengan bahasa pemrograman PHP ya. Seperti ini ya. Jadi kita bisa buat blog seperti ini ya. Ini juga dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Atau kita juga bisa membuat website ya dengan memanfaatkan WordPress org ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini juga bisa kita download ya. Kita download WordPress-nya, nanti kita bisa install di server kita masing-masing seperti itu ya. Jadi kita bisa edit codingnya dan lain-lain ya. Selanjutnya ada Wikipedia ya. Oke, ini Wikipedia ya. Ini juga website yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, jadi jadi banyak website besar yang dikembangkan dengan menggunakan PHP ya. Jadi dari situ kita udah saatnya kita belajar menggunakan bahasa pemrograman PHP. Mungkin bagi yang belum ya, mungkin bagi yang sudah, mungkin ini hanya sebagai informasi tambahan-tambahan saja ya. Cuman bagi yang masih berminat, ini bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, jadi itu sekilas tentang pengantar ya, bahasa pemrograman PHP. Oke, mungkin baik teman-teman, biar video nggak terlalu panjang. Jadi terima kasih, silahkan tunggu video berikutnya ya. Ya, kami akan membahas tentang langsung praktek menggunakan pertemuan pertama untuk membuat pengenalan bahasa pemrograman PHP ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.